Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Kita bertemu lagi dengan materi pembelajaran IPS kelas 7 semester 2 dan materi yang akan dipelajari yaitu tentang permintaan dan penawaran, harga dan pasar. Sebelum mempelajari tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Materi yang pertama yaitu tentang permintaan. Pada saat mulai mempelajari tentang permintaan, kalian coba menempatkan diri sebagai seorang pembeli agar mudah menghayati makna dari permintaan. Di dalam memenuhi kebutuhan, kalian melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah saat kalian membeli buku. Pada saat awal tahun ajaran, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Kalian sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap akan membelinya walaupun dengan harga yang mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak. Jadi, dapat disimpulkan, jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut dengan permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Apabila mulanya harga barang tersebut Rp1.000 per unit dan kemudian naik menjadi Rp1.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan turun. Akan tetapi, bila harga barang tersebut turun menjadi Rp500 per unit, maka kemungkinan jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, bila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Selanjutnya, selera masyarakat. Selera masyarakat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah.
Selanjutnya, kualitas barang. Kualitas barang sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Bila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Ramalan masa depan pada saat krisis ekonomi. Harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, bila keadaan perekonomian negara sudah membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat mandiri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Permintaan menurut daya beli konsumen antara lain: pertama, permintaan efektif. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Kedua, permintaan potensial. Permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Selanjutnya yaitu tentang penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran yaitu: pertama, biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang, hasil produksi dan penawaran akan bertambah.
B. Yaitu teknologi. Teknologi yang akan digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produksi berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Selanjutnya yaitu materi tentang pasar. Dalam pengertian yang sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, dapat pula dilakukan melalui transaksi SMS atau jual beli online. Jadi bisa disimpulkan pengertian dari pasar secara luas yaitu merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar yang ada di sekitar kita dibagi dalam dua bagian, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar memiliki fungsi, yaitu yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Transaksi jual beli produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya menjadi kesepakatan harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Dalam arti fungsi promosi ini yaitu memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat melalui fungsi pasar, menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Kriteria pasar dapat dibedakan menjadi: pertama, dilihat dari wujudnya, yaitu 1. Pasar konkret. Pasar konkret adalah
pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Antara penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, yaitu pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari, contoh pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket atau mall, dan lain-lain. Kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh, pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan pasar modal. Menurut luas jaringan distribusi pasar yaitu satu, pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua, pasar tradisional. Pasar tradisional yaitu dalam wilayah suatu negara, penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Yang ketiga yaitu pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Yang keempat yaitu pasar internasional. Pasar internasional yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangannya untuk rakyat di seluruh dunia. Menurut waktu dan penyelenggaraan, yaitu yang pertama pasar harian. Pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar mingguan ini yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan kegiatannya sebulan sekali. Biasanya ditemukan di daerah industri atau kantor pos atau pabrik yang dibuka pada saat karyawan gajian. Yang keempat, pasar tahunan. Pasar tahunan yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Kelima, penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya, Pekan Raya Jakarta, Pasar Malam Sekatenan di Solo. Menurut strukturnya, pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya
banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Contoh, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini menjual antara penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu tentang harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar yaitu harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini juga melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Oke, selesai sudah dari tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik, berkah dengan semua ilmu yang